Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari. Hari ini kita akan belajar materi momentum dan impuls. Sebelum lanjut materinya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel Ibu ya. Pertemuan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, momentum, kedua, impuls, dan yang ketiga, hubungan antara momentum dan impuls. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, berkaitan dengan besaran momentum. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran suatu benda yang sedang bergerak untuk dihentikan. Jadi, semakin sulit benda dihentikan, maka momentumnya semakin besar. Hal ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu massa dan kecepatan. Semakin besar massanya, maka momentumnya semakin besar. Demikian juga, semakin besar kecepatannya, maka momentumnya juga semakin besar. Sehingga secara matematis momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana M-nya adalah massa dengan satuan kilogram, V-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan P-nya adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon atau newton meter. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya. Dari kedua gambar, pohon manakah yang mengalami kerusakan paling parah? Ayo jawab ya. Iya, betul sekali. Pohon yang mengalami kerusakan paling parah adalah pohon yang ditabrak oleh mobil. Kenapa demikian? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa massa berpengaruh terhadap momentum. Jadi, semakin besar massanya, maka kerusakannya juga makin besar. Nah, yang perlu kalian pahami, momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi, penjumlahan antara 2 besaran momentum mengikuti operasional vektor. Searah dijumlahkan dan berlawanan arah dikurangi. Dan ingat, benda yang bergerak ke kanan atau ke atas maka kecepatannya bernilai positif. Dan benda yang bergerak ke kiri atau ke bawah maka kecepatannya bernilai negatif. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep impuls. Apa sih yang dimaksud dengan impuls? Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang sangat singkat. Secara matematis, impuls dituliskan dengan rumus I sama dengan F dikalikan dengan delta T, di mana F-nya menunjukkan gaya dengan satuan Newton, delta T menunjukkan waktu dengan satuan sekon, dan I menunjukkan impuls dengan satuan Newton sekon. Jika diketahui hubungan grafik antara gaya F dengan selang waktu delta T, maka impuls sama dengan luas grafik. Di gambar berikut ini diketahui gambar hubungan antara grafik F dan delta T membentuk persegi. Maka untuk mencari impulsnya ini mudah banget ya. Impuls sama dengan luas grafik. Jika bentuknya persegi, maka kita gunakan luas rumus persegi. Jika bentuknya segitiga, kita gunakan rumus luas segitiga. Dan jika bentuknya trapesium, maka kita gunakan rumus luas trapesium. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara impuls dan momentum. Bagaimana sih hubungan antara impuls dan momentum itu? Nah, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Secara matematis dituliskan I sama dengan delta P. Dengan menuliskan I-nya sama dengan F kali delta T sama dengan P akhir dikurang P awal. Atau bisa juga kita tuliskan F dikali delta T sama dengan M dikali V akhir dikurang M dikalikan V awal. Nah, begitu. Gimana? Bisa dipahami kan? Nah,
Sobat Fisika, kita baru saja membahas simpel konsep, momentum, dan impuls dalam fisika. Sebenarnya apa sih manfaat kita belajar materi momentum dan impuls ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak ya? Tahukah kalian, ternyata konsep momentum impuls ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya dalam bidang otomotif. Ini kita bisa temukan pada desain faktor keselamatan mobil. Mobil yang baik akan memiliki di dalamnya ada kantong udara, sabuk pengaman, rangka bodi yang kuat, dan gumpalan pada bagian depan dan belakang mobil. Dalam bidang olahraga, konsep momentum dan impuls akan meringankan cedera bagi seorang atlet yang sedang bertanding. Nah, Sobat Fisika, ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa momentum dan impuls memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita semangat terus untuk tetap belajar ya. Demikian tadi pembahasan simpel konsep momentum dan impuls. Untuk contoh soal nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Selamat belajar, berjumpa kembali di next video. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.